Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh telur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirobbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan telur-telur. Dan bagi telur-telur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas lagi, beraktivitas merawat tanamannya tanpa ada gangguan apapun. Di kesempatan video kali ini saya ingin sedikit membahas tentang resistensi hama telur-telur, khususnya untuk tanaman jeruk. Karena untuk hemat saya atau saya pribadi, setiap lahan mempunyai hama dengan tingkat resistensi yang berbeda. Oleh sebab itu telur-telur, untuk penggunaan pestisida bisa kita gunakan sebijaksana mungkin telur-telur ya. Khususnya untuk subscriber ataupun telur-telur yang baru menemukan channel saya, yang sering bertanya, "Mas, untuk pestisidanya samain kok banyak sekali?" Jadi di video kali ini telur-telur saya lengkap akan membahasnya kenapa dalam pemakaian pestisida saya melakukan percampuran baik fungisida dan insektisida secara tidak hanya satu ataupun dua telur-telur ya. Kenapa saya memakai seperti itu? Jadi simak terus untuk video kali ini telur. Dan bagi telur-telur yang baru saja menemukan channel saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan untuk telur-telur yang sudah bergabung mulai awal, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, untuk penyepraian kali ini telur, ini adalah pemberian nutrisi ya, karena hari ini atau beberapa kali penyepraian saya ingin membuat daunnya terlebih dahulu telur, membuat daunnya lebih banyak, karena untuk buahnya juga cukup banyak. Saya berikan pupuk daun dengan kandungan N, saya memakai Nutritop atau Nutriking telur ya. Untuk pelekat, karena untuk cuaca juga sudah mulai memasuki musim penghujan kemungkinan telur ya, saya berikan 200 ml per 400 liter air. Karena untuk intensitas hujan juga sudah mulai meningkat telur di daerah saya. Nah, untuk itu sebagai pencegahan dari hama lalat buah, hari ini saya memakai ini telur, bahan aktif asefat dengan merek Protein, dan juga saya tambahkan metomil telur, itu sebagai penghancur telur-telur ya, ketika nanti ada beberapa hama yang sudah bertelur di kebun kita, biar nanti diatasi dengan bahan aktif metomil telur. Untuk fungisida hari ini saya memakai bahan aktif sulfur, karena untuk pertunasannya juga sudah mulai muncul telur. Untuk di rekan-rekan ataupun di tetangga kebun pertunasannya sudah banyak yang keluar, tapi untuk di kebun saya sudah mulai muncul telur, belum terlalu banyak yang kelihatan tapi sudah mulai muncul. Sehingga untuk pemakaian sulfur saya ikutkan lagi. Dan tidak lupa telur, fungisida kontak yang selalu saya pakai ya, Mancozeb, hari ini saya berikan 1 kilo per 400 liter air. Sebenarnya untuk percampurannya sendiri telur, untuk takarannya saya sekarang lebih ke ke kuantitas telur. Jadi kemungkinan saya untuk penyempraian di lahan ini habis sekitar 600 liter air telur. Jadi setelah satu gelombang kalau bahasa saya ya, ini saya tambah setengah lagi telur, karena untuk tanamannya sendiri juga sudah cukup besar telur, ini sudah mulai menginjak di usia 4 tahun, sehingga untuk kuantitas dari penyempraian juga sedikit bertambah telur. Biasanya saya memakai 400 liter, sekarang sudah mulai sekitar 600 liter air telur-telur ya. Karena untuk penyempraian sendiri harus benar-benar maksimal telur, itu salah satu kiat untuk menjaga umur tanaman biar bisa lebih panjang telur. Untuk insektisida sebagai pengendali lalat buah di awal musim penghujan seperti ini telur, saya berikan asefat telur-telur ya. Untuk merek dagangnya saya hari ini memakai Protein, baunya sangat-sangat menyengat telur-telur ya. Untuk bahan aktif asefat saya tambahkan, saya perkuat daya kerjanya dengan menggunakan metomil telur. Nah, metomil ini bersifat kontak sistemik. Sistemiknya adalah menghancurkan telur-telur ya, telur-telur hama yang sudah bersarang, sehingga ini sangat baik
sebagai awal pencegahan dan juga pemberantasan baik hama lalat buah ataupun hama-hama yang bersarang di kebun kita. Nah, untuk percampuran sendiri hari ini tetap telur, karena pertunasan dan juga buahnya yang berukuran kecil masih banyak, saya berikan abamectin telur. Saya memakai yang 18 EC. Hari ini saya berikan 250 per 400 liter air telur-telur. Ini sebagai pencegahan trips dan apit yang akan menyerang, yang biasanya untuk di daerah saya untuk penyakit trips dan juga apit ataupun hama apit dan trip biasanya sangat-sangat resisten telur ya, sehingga penggunaan abamectin harus selalu kita pakai telur. Untuk ZPT hari ini saya memakai merek dagang Tonika telur, bisa menggunakan atonik juga bisa, karena untuk bahan aktifnya juga sama telur, dan fungsinya juga sangat baik karena mengatur pertumbuhan tanaman telur-telur, sehingga hasil dari tanaman kita akan sangat cepat terlihat telur-telur ya. Nah, sebagai ulasan pertama telur, kenapa untuk setiap lahan berbeda resistensi hamanya? Karena yang pertama, untuk di daerah saya sini hampir sebagian besar untuk kebun sudah bisa dikatakan berubah menjadi kebun jeruk telur-telur ya, sehingga untuk resistensi hama dan juga penyakit untuk tanaman jeruk sudah sedikit diambang sulit dikendalikan telur-telur, apalagi ketika kita sedikit lengah terhadap pencegahan telur-telur ya. Jadi untuk di daerah saya telur, biasanya dalam penyepraian kita selain untuk membasmi, biasanya tujuannya hanya mengusir telur. Jadi ketika ada lahan A melakukan penyepraian, hamanya akan berpindah ke lahan B, seperti itu telur-telur ya, karena kita tidak bisa mengontrol jenis pestisida apa yang digunakan di tetangga-tetangga kita. Karena itu banyak faktor yang mempengaruhi tentang resistensi hama telur-telur. Selain yang pertama tadi, yaitu untuk luas kebun juga sangat berpengaruh telur-telur ya, dan juga untuk penggunaan pestisida dengan bahan aktif yang sama yang berulang-ulang itu bisa menyebabkan resistensi. Misalnya kita memakai beberapa bahan aktif dengan yang sama berulang-ulang tanpa menggunakan perolingan yang baik, jadi akan membuat hama itu menjadi kebal telur-telur ya. Sebenarnya yang paling cepat membuat kebal hama adalah bahan aktif yang bersifat sistemik telur, baik itu fungisida maupun insektisida, itu akan sedikit mempercepat telur. Biasanya ketika kita menggunakan salah satu bahan aktif yang bersifat sistemik secara terus-menerus, maka hama itu akan jauh lebih resisten dan juga lebih kuat telur ya. Apalagi dalam penyepraian kita tidak biasa menggunakan pelekat ataupun penembus, karena untuk beberapa hama telur-telur itu ada yang memiliki lapisan seperti lilin, jadi ketika tidak digunakan pelekat, otomatis walaupun hama tersebut terkena pestisida yang kita spraykan, tapi tidak akan membunuhnya telur, dan justru malah akan menjadikannya ataupun menjadikan hama itu lebih kebal terhadap salah satu bahan aktif insektisida. Maka dari itu penggunaan rollingan ataupun pergantian fungisida dan juga insektisida itu sangat berperan penting telur-telur ya. Dan pada saat cuaca yang seperti ini telur, kita semua harus titen telur ya, hama apa saja yang biasanya menyerang di bulan-bulan ini. Mungkin terbawa dari pikiran saya ataupun pola pikir sebelum saya bekerja sebagai petani, saya sudah melakukan gambaran telur pada saat bulan seperti bulan 10, 11 seperti ini. Biasanya untuk hama yang sering menyerang penyakit itu biasanya yang pertama hama lalat buah, dan yang kedua ketika musim hujan yaitu penyakit telur, yaitu penyakit entah itu busuk batang ataupun busuk buah, itu sangat-sangat
cepat berkembang dulur-dulur ya. Sehingga sebagai petani kita juga harus mempunyai gambaran dulur sebelum menanam tanaman, yaitu tentang misalnya untuk tanaman jeruk hama apa saja yang biasanya menyerang, yaitu beberapa hama yang selalu menyerang tanaman jeruk. Yang pertama adalah thrips dan apit, itu pasti menyerang dulur, embun tepung, embun jelaga, hama lalat buah, penggerek batang ataupun hama-hama lainnya. Dan juga dulur, salah satu faktor yang agak susah dalam pengendaliannya yaitu faktor eksternal dulur, faktor-faktor di luar kebun kita. Misalnya ada kebun tetangga ataupun kebun di samping kita yang sedikit kurang dalam perawatan, maka itu akan menjadi salah satu sarang hama yang otomatis ketika kita juga lalai dalam perawatan, hama yang dari samping ataupun dari kanan kiri kebun itu akan masuk ke kebun kita juga dulur-dulur. Nah, untuk kebun dengan varietas jeruk siem saya ini dulur, ini adalah lahan basah dengan usia tanaman menjelang ke 4 tahun. Dominan dari hama penyakitnya adalah yang pertama adalah trip dulur, dan juga kutu-kutuan dan juga hama lalat buah. Sedangkan untuk salah kebun yang biasa saya pakai untuk video yaitu lahan kering, untuk dominan hamanya adalah hama-hama penggerek pemakan daun dulur dan juga hama embun tepung. Walaupun di daerah yang sama, tapi untuk tingkat ketinggian juga berbeda dulur, sehingga untuk hama penyakitnya juga berbeda. Makanya untuk yang di lahan kering biasanya saya setiap kali pertunasan itu untuk penggunaan sulfur saya dominan lebihkan dulur daripada mankosepnya. Dan juga untuk hama lalat buahnya untuk di lahan kering alhamdulillah tidak terlalu mengkhawatirkan daripada yang di lahan basah ini dulur ya. Dan untuk pertunasan, karena di lahan saya ini sudah mulai muncul dulur-dulur, sehingga untuk penggunaan abamectin dan juga hama pemberantas kutu-kutuan harus kita lebihkan biasanya dulur, agak dosisnya kita tambah ataupun kita berikan beberapa bahan aktif yang bisa mengendalikan dulur ya. Untuk penggunaan bahan aktif insektisida seperti yang saya pakai di video-video sebelumnya bisa dilihat dulur ya. Untuk perollingannya saya biasanya menggunakan asefat, dimetoat dan juga profenofos sebagai pengendali lalat buahnya. Tinggal kita menambahkan beberapa tambahan insektisida dulur ya. Jujur saja dulur, dalam pengendalian hama lalat buah, kalau untuk di lahan saya ini ketika saya hanya menyepraikan abamectin dan juga asefat seperti itu rasanya sedikit kurang dulur, sehingga perlu saya tambahkan beberapa insektisida lagi yang bersifat sistemik dulur. Nah, biasanya untuk pengendalian hama trip ketika saya tidak memakai yang 18 EC, saya menggunakan yang 36 EC dulur. Karena untuk harga pestisida juga semakin mahal, sehingga saya hanya memberikannya ketika biayanya mencukupi juga dulur. Kita harus benar-benar bisa berhemat dulur ya. Tapi tetap dulur, ketika kita terpaksa ataupun bahan aktif yang kita spraykan kurang mampu dalam pengendalian, kita harus meningkatkan dosis ataupun melakukan pencampuran dulur-dulur ya. Dalam pencampurannya pun kita harus tetap bijak dulur, entah itu dari dosis ataupun bahan aktif, sehingga nanti dalam pengendalian kita bisa lebih bijaksana lagi. Itulah dulur salah satu alasan saya atau petani di daerah saya dulur-dulur dalam melakukan perawatan khususnya penyempraian pasti akan melakukan pencampuran pestisida dulur-dulur ya. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, untuk tingkat resistensi hama itu sangat tinggi untuk di daerah saya dulur-dulur, sehingga perlu adanya pencampuran tidak 1-2 pestisida dulur. Biasanya tinggal mengikuti apa yang diperlukan tanaman, apa yang ingin kita cegah di lahan kita, agar tanaman kita tetap dulur berproduksi secara maksimal, dan yang terpenting bisa tetap menghasilkan dulur ya. Hitungannya bisa kita lakukan perhitungan sendiri dulur.
Dan untuk harga dulur itu menjadi patokan awal saya kenapa saya melakukan perawatan seperti ini, karena untuk harga tanaman ataupun harga jeruk di daerah saya kita ambil harga rata-rata, sehingga nanti walaupun kita bisa melakukan perawatan dengan cukup baik, kita juga masih mendapatkan sisa dulur-dulur ya untuk merawat tanaman lagi dulur. Nah itulah dulur salah satu yang bisa saya bagikan dulur tentang resistensi hama dan juga perawatan. Setiap daerah itu pasti berbeda dulur, tapi tetap ujung-ujungnya kita harus mencari untung dulur, karena untuk bertani sekarang juga selain butuh modal yang sangat besar, keadaannya memang sangat sulit dulur. Tapi tetap dulur, sebagai petani kita tetap harus amanah dan selalu ingat yang pasti dulur-dulur bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.